بنا نشكر الله عز وجل الذي قد وهبنا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. Fadilatul kiram, mudabbiruna wa mudabbiratu, wa zumala'u fillahi fi ma'hadil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-Qa'im bihuquqillah ma dhaqat hillati illa wa faridullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Ta'ala izinkan kita bertemu dan berkumpul, duduk di sekolah kecintaan kita SMA 1 Guntal, Gunung Talang. Semoga para siswa-siswi dan guru-guru sekalian yang berada, yang ngajar dan belajar di sekolah ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya fi ta'atillah wa fi ta'atir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi hari menjelang siang, luar biasa kita disinari oleh matahari yang insya Allah memberi, juga Naibul Mudir, juga para stafnya, guru-guru, siswa-siswi, semuanya mudah-mudahan dimudahkan segala langkahnya, diberi kesabaran oleh Allah, dikabulkan segala hajat doanya dunia wal akhirat, amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang masih punya orang tuanya panjang umur, atau lambat, mau nggak mau, tua ataupun muda, laki ataupun perempuan, semua bakal ketemu sama ajalnya. Semua bakal mati, bakal pulang ke rahmatullah. Malaikat Israel pun sang pencabut nyawa, dia bakal pulang ke rahmatullah. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi kecuali Allah. Semua bakal mati, semua bakal pulang. Apa yang mau kita bawa dalam kuburan kita? Kadang kita sangka yang tua lebih dulu, ternyata yang muda lebih dulu. Di saat orang lagi senang-senangnya, di saat orang lagi bahagia-bahagianya, saat itu tidak tahu dia ajalnya datang, pulang rahmatullah dalam keadaan tangan hampa. Kadang kita sangka kita masih muda, umur saya masih panjang, saya mau buat ini dulu, saya mau begini dulu, nanti di akhir saya tobat. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kak umur kamu nanti pulang rahmatullah? Semua bakal mati. Dan siapapun dia, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, kalau mati modelnya sama kayak begitu. Modelnya sama.
Nggak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Mentang-mentang kaya, dia bilang, nanti kalau saya mati minta tolong ya, kain kafan saya modelnya biar keren sedikit, pakai sleting. Enggak. Mau kaya mau miskin sama, kain kafannya begitu, diikat gitu. Nggak ada yang bisa nanti tolong ya, pakai kerah kain kafannya, pakai kancing, tolong dibuat dari kain sutra, ada emas-emas. Orang tua kita meninggal, tetangga meninggal, teman meninggal, mati, itu dibawa dari rumah ke kuburan dengan keranda mayat, kurung batang dibawa. Itu hakikatnya kata ulama, itu kurung batang ngajak ngobrol kita. Cuman kita nggak dengar, sebab kalau kita dengar kita kabur, ngibrit, tahu ngibrit. Ini maaf kalau saya keceplosan ngomong pakai bahasa Jakarta, pakai bahasa Betawi. Kira-kira antum semuanya, kalian semua yang hadir pada paham apa enggak? Kalau ditanya kira-kira mau nggak diajak jalan-jalan ke Jakarta? Ngapain? Ntar beberapa tahun kemudian dari sini udah ada yang jadi pemimpin, udah ada yang duduk di gedung DPR MPR, udah ada yang duduk di Istana Negara. Ngapain duduk di situ? Sudah jadi pemimpin yang amanah. Masya Allah. Harumkan nama sekolahmu, gembirakan guru dan orang tuamu, maka Allah akan gembirakan kamu. Tapi ketika kamu membuat sedih orang tua dan gurumu, siap-siap sedih juga kehidupanmu, bukan sekedar di dunia, sampai akhirat bakal sedih. Ketika orang tua kita sedih sama kita, hati-hati, berarti ada yang gak beres di dalam urusan dunia kita. Selama orang tua masih senyum, ambil kabar gembira, insya Allah Allah juga dalam keadaan ridho sama kita. Mudah-mudahan orang tua kita dalam keadaan ridho sama kita, Allah ridho sama kita semuanya. Amin ya rabbal. Keranda mayat tuh, pernah lihat kan kurung batang keranda mayat, tahu kan? Ada yang orang meninggal di bawah nggak pakai keranda mayat, nggak sama. Mau dia miskin sama keranda mayat begitu. Enggak, saya orang kaya, tolong nanti keranda mayat saya nggak usah dibopong, nggak usah digotong, nggak usah, social distancing, pakai remote control. Ada, semua sama. Ada duit beberapa dolar, nanti kalau saya mati tolong ya 24 jam temenin saya di dalam kubur. Saya takut ditanya malaikat, bisa kayak gitu? Enggak. Berapapun duit kita, nggak ada orang yang mau dibayar buat nemenin kita di dalam kubur. Orang geli sama kita ketika kita sudah mati. Nggak lama tubuh kita bau jadi bangkai. Allah, masuk dalam kubur. Semua bakal masuk dalam kubur. Yang putih, yang hitam, yang gemuk, yang kurus, yang kaya, yang miskin, yang laki, yang perempuan, sama kuburannya begitu. Tolong ya, saya biasa pakai AC. Nanti kuburan saya tolong pakai AC Daikin ya, nomor 16. Nggak bisa. Untur ilayya bi'aglik anal muhayyal linaglik ana sarirul manaya. Kerana mayat, kenalin. Saya kurung batang, saya kerana mayat. Ada yang mau kenalan, mau kurung batang? Mau kenalan nggak? Nih, anda kasih nomor WhatsAppnya kalau mau. Kalau nggak, follow Instagramnya. Masya Allah. Biar di follow back sama kurung batang, merinding ente. Nggak ada yang mau gendong kita ketika kita kurung batang. Ada yang mau ketika kita mati, semua sama gitu. Kita masuk. Apa yang paling pertama ditanya ketika kita masuk kubur? Sholat kita. Gimana kualitas sholat kita? Kita sadar amal kita pas-pasan. Pas-pasan. Sholat Allah. Berapa sering kita sholat khusyuk? Kunci orang kalau mau sholat khusyuk harus wudhu dalam keadaan khusyuk. Mustahil orang sholat bisa khusyuk kalau wudhunya main-main. Mustahil orang bisa sholat khusyuk kalau wudhunya nggak khusyuk. Itu resep. Kalau mau khusyuk dalam sholat, khusyuk di dalam wudhu. Seperti mana sekarang kita ada di bulan Rajab. Dikit lagi bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Kata saya punya guru, kalau mau sukses bulan Ramadan, sukseskan bulan Rajab. Kemudian sukseskan bulan Sya'ban, maka kalian bakal sukses di bulan Ramadan. Bahkan diibaratkan di bulan Rajab, bulannya kita menanam. Sya'ban menyirami apa yang kita tanam.
Ramadan memanen hasil kita petik apa yang kita tanam. Kalau nggak ada yang ditanam, kemudian tidak disirami apa yang kita tanam, apa yang mau dipetik di bulan Ramadan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, bulan Rajab, bulan Sya'ban dia malas-malasan, datang bulan Ramadan dia mau khusyuk, nggak bisa. Paling sehari 2 hari, habis itu main-main lagi, lanjut lagi, lalai lagi. Kalau mau sukses bulan Ramadan, manfaat waktu dan barokah hidupnya di bulan Ramadan, sukseskan bulan Rajab dan Sya'bannya. Sholat juga begitu, mau sukses sholatnya, khusyuk dalam wudunya. Bahkan Nabi pernah bilang, kalau orang lagi wudu itu pada saat dia wudu lagi dibangunin istana di dalam surga. Tapi ketika dia mulai berbicara dalam wudu, dia ngobrol saat wudu, main-main dalam wudu, itu istananya dihancurin lagi. Makanya di saat kita wudu jangan ngobrol, jangan bercanda ketika wudu. Pertama yang ditanya di dalam kubur adalah sholat kita. Sholat kita sadar pas-pasan. Yang 5 waktu aja kadang-kadang kejar-kejaran sama waktu. Apalagi seperti waktu subuh. Kadang-kadang suruh sholat berjamaah, males-malesan. Pas-pasan, yang penting kan sholat. Kan yang penting saya ngerjain 5 waktu. Mau saya sholat sendiri, mau saya sholat rame-rame mah bodo amat. Ada yang kayak begitu? Jangan, hati-hati. Kita pas-pasan, kita sadar. Orang kalau sholat berjamaah tuh beruntung. Di saat dia sholat berjamaah, dilihat pertama imamnya. Kalau imamnya nggak khusyuk, dilihat shaf pertama. Shaf pertama nggak ada yang khusyuk, dilihat shaf kedua. Shaf kedua nggak ada yang khusyuk, lihat shaf selanjutnya. Ternyata dalam satu sholat semuanya imam dan makmum nggak ada yang khusyuk. Tetap Allah kasih ganjaran yang begitu besar karena dilihat berjamaahnya. Sholat berjamaah tafdur bi sholati fajr bi 25 darajah wa qila 27 darajah. Sholat berjamaah nih orang dapat pahala derajatnya itu dilipat gandain 25 derajat, bahkan kata ulama 27 derajat, bahkan lebih dari itu. Berkali-kali lipat pahalanya didapat. Enak mana? Enak berjamaah. Apalagi kita di akhir zaman, pas-pasan kita. Puasa kita, sholat kita, sedekah kita, bakti kita sama orang tua, bakti kita sama guru, semangat kita dalam belajar, ibadah kita, amal soleh kita, bisa kita bilang serba pas-pasan. Nggak ada yang bisa kita banggain, nggak ada orang bisa protes nanti bilang sama Allah, ya Allah tolong masukkan saya ke surga karena saya menjaga sholat saya. Ya Allah tolong masukkan saya ke surga karena saya sering puasa. Sudah kita sadar, kita malu, dosa kita banyak. Tapi alhamdulillah Allah masih baik banget sama kita. Di saat kita masih banyak dosa, di saat kita masih sering males, Allah masih terus memberikan nikmatnya kepada kita. Allah masih terus memberikan karunia kepada kita. Allah masih terus membukakan pintu taubatnya buat kita. Itu pintu rahmatnya Allah, pintu kasih sayangnya Allah selalu kebuka buat kita. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang menutup pintu Allah. Kadang-kadang itu pintu Allah yang sudah kebuka lebar agar kita masuk ke dalamnya. Itu pintu kita tutup, bahkan bukan sekadar kita tutup, kita kuncinya kita buang. Di saat orang ngajak kita untuk beribadah, di saat orang ngajak kita sholat berjamaah, di saat orang ngajak kita untuk pergi ke masjid, di saat orang ngajak kita untuk menuntut ilmu, nanti belakangan. Seakan-akan kayak begitu. Kita nutup pintu Allah, orang ada mau ngajak kita menuju pintu ridho Allah. Kita nggak mau, kita dobrak itu pintunya, kita kunci, kita buang kuncinya. Kapan kita cari? Nanti ketika kepepet, ketika dapat masalah, ketika dapat musibah, ketika mau mati, ketika sakit-sakitan, baru disebut ya Allah. Baru nangis-nangis ketika diputusin sama pacarnya. Ya Allah. Ada yang pacaran di sini? Pada diem aja. Insya Allah. Sholat kita serba pas-pasan. Orang kalau ngepas nggak enak, coba dah. Pakai baju aja nih, ukuran saya nih sama ukuran beliau, namanya siapa? Rizki. Mudah-mudahan yang ada semua dapat rezeki yang banyak. Mudah-mudahan hadir semua jadi orang kaya, jadi orang tajir. Amin. Aminnya sedikit, jangan-jangan udah jadi orang kaya semua nih. Saya doain mudah-mudahan pulang dari sini buka dompet, buka tas isinya duit warna merah semua. Tahu ya duit merah? Masya Allah, mata duitan.
Jangan duit yang abu-abu, serem. Belum apa-apa udah diancam isi golok semua. Kita kalau sering megang duit abu-abu tuh gatel tangan kita. Insya Allah. Saya sama Rizky, sama siapa lagi yang rada-rada bulat-bulat sedikit. Nah, beliau. Ada orang ngasih baju nih, kasih baju koko. Ukuran kita XL atau kadang-kadang kalau size-nya kecil double XL. Dikasih baju ukuran M. Ini orang niat ngasih hadiah apa ngeledek? Apa emang ngasih kode nyuruh kita untuk diet? Dipaksa lagi suruh make. Gimana? Apalagi pakai baju yang ada kancingnya. Ukuran XL pakai baju M. Allah. Udah kayak ikan sepat. Itu pakai baju XL kita duduk bersila nahan napes. Sebab kalau napes itu kancing bisa mental. Pas-pasan, nggak enak. Orang kalau pakai baju pas, pakai baju ketat. Tapi betapa sedihnya kita sekarang, kok ada ya orang yang bangga pakai baju ketat? Kok ada ya laki-laki perempuan yang bangga kelihatan lekuk tubuhnya? Badannya ukuran L pakai baju ukuran S. Dia bangga lagi pakai baju. Bahasanya apa? You can see. Pakai baju, tahu di sini you can see. Masya Allah, sedih kita ngelihat. Nah, Isra Mi'raj juga ini, Isra Mi'raj ini adalah bahasanya itu ulang tahunnya sholat. Kita ingat Isra Mi'raj, ingat sholat. Ingat Isra Mi'raj, ingat panggilan sholat. Ingat Isra Mi'raj, ingat diwajibkan sholat untuk kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malam, itu hari yang agung, hari yang luar biasa. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu hari menjalankan daripada satu hamba. Cuman satu yang Allah kasih anugerah diperjalankan Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak diberikan ini hadiah kepada siapapun kecuali kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diperjalankan pada saat itu Nabi di malam hari. Ini menunjukkan malam hari adalah perjalanan yang mulia. Malam hari adalah malam waktu antara hamba dan sang pencipta, antara waktu kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad diperjalankan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala malam Isra Mi'raj di malam hari. Jadi itu malam hari adalah waktu yang barokah, waktu keramat, waktu khusus untuk kita bermunajat dan berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita berdoa dan menceritakan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang merasa asyik ketika kita bercerita, curhat sama teman kita. Curhat sama temannya biar lega kadang-kadang. Udah lu curhat aja, curhat. Kadang-kadang coba kita curahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat sama teman, kita curhat sama makhluk, paling itu orang cuma jadi pendengar aja. Belum tentu bisa nyelesain masalah kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Dia yang nyiptain kita. Dia yang ngasih rezeki kepada kita. Dia memberikan pendengaran kepada kita. Dia memberikan penglihatan kepada kita. Dia menjadikan kita dari enggak ada jadi ada. Dia memberikan kita pernapasan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dalam keadaan sempurna sebagai manusia. Kita minta sama Allah, insya Allah bakal dikabul. Cuman cara pengabulannya macam-macam. Saat kita doa aja udah yang banyak. Mungkin saat itu hari takdirnya kita mau kena musibah, kita mau kena sakit, kita mau kena bencana. Tapi karena kita banyak doa, itu doa kita jadi penangkal. Itu doa kita jadi penghambat. Itu doa kita jadi tolak bala. Jadi itu doa bisa
dikabulkan di dunia, bisa juga dikabulkan nanti di akhirat, bisa juga jadi buat tolak bala. Jadi nggak ada istilahnya doa tuh nggak dikabul, nggak ada. Semua doa dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Arhamur Rahimin, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gak ada orang yang paling, gak ada siapapun yang paling penyayang dan paling kasih kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan di malam hari, dan perjalanan itu hanya dilalui dan hanya dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi ada mampir di beberapa tempat, di antaranya Nabi mampir di Madinah, yang pada saat itu Madinah namanya Yathrib. Itu Madinah kotanya luar biasa, dulu banyak wabah, banyak penyakit. Pada saat datang Nabi Muhammad, pada saat hijrah Nabi Muhammad, itu Madinah yang tadinya terkenal kampungnya penyakit, orang datang ke situ pasti bakal sakit. Tapi ketika didatengin sama Nabi Muhammad, berubah jadi Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Masya Allah. Umaridin anta ainuhu bat adahullahu bil faraj. Siapa orang yang dijenguk sama Rasulullah, didatengin sama Rasulullah, atau hatinya ada Rasulullah, insya Allah dia bakal dikasih sehat afiat. Kalaupun sakit, ingat husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin emang kita pantas dikasih sakit. Dan yang namanya sakit dari dulu emang sakit. Nggak ada sakit nggak sakit, nggak ada. Mungkin nih dosa kita udah banyak banget. Sehingga untuk mengampuni dosa kita yang banyak, Allah kasih sakit. Dan kalau dikasih sakit, jangan banyak mengeluh, jangan banyak cerita sama orang, kecuali kepada orang-orang tertentu untuk didoakan biar cepat sehat afiat. Ketika dikasih sakit, dia sabar, tidak mengeluh, dia dapat dua. Dia dapat ampunan Allah, dan yang kedua dia dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di saat dia mau mati, ini umurnya udah tinggal dikit lagi nih, tinggal setahun, tinggal 2 tahun. Allah pengennya kita ada di atas, Allah pengennya kita ada di derajat yang tinggi, Allah maunya kita ada di sorga. Ternyata pada saat detik-detik terakhir hidup kita di dunia, makam kita, derajat kita, tempat kita belum sampai ke tempat yang Allah inginkan. Sehingga untuk sampai ke tempat yang Allah inginkan, dikasih ujian, dikasih sakit sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sampai akhirnya ke tempat yang Allah inginkan. Makanya selalu kita husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malam Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Ingat Isra Mi'raj, ingat sholat, untuk kita memperbaharui daripada sholat kita, lebih membenarkan daripada sholat kita. Semangat dalam menghidupkan sholat berjamaah, menjaga sholat yang 5 waktu. Luar biasa baiknya Allah sama umatnya Nabi besar Muhammad, yang tadinya sholatnya 50 waktu dikasih keringanan jadi 5 waktu, nolnya gelinding. Coba kalau sholatnya 50 waktu, kita ya Allah repot. Kadang sholat 5 waktu aja kita masih males-malesan, masih kayak capung kepanasan. Tahu capung kepanasan? Sholatnya masih buru-buru. Dan jaga hubungan baik kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat musibah kayak begini. Kita dianjurkan beberapa tahun ini juga buat jaga kebersihan. Sebenarnya bukan sekarang doang, dari dulu juga kita disuruh untuk jaga kebersihan. Jangan jorok, jangan kotor, harus jaga kebersihan. Dan dengan kita sering mandi, cuci tangan yang bersih, jaga pola makan, olahraga, dan lain-lain. Jangan malas-malesan. Tahu gak orang yang paling sering nyuruh kita buat cuci tangan siapa? Orang yang paling sering menyuruh kita buat cuci tangan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada orang nyuruh kita cuci tangan, jangan marah. Cuci tangan, malah marah. Tangan saya bersih, saya nggak tahu. Siapa yang tahu tangan lu bersih? Kan kalau dipakai alat tuh apa ya, nggak tahu, ada bakteri kelihatan. Siapa yang tahu tangan kamu bersih? Habis salaman sama siapa aja, habis megang apa aja, habis megang duit 2.000-an, habis jajan ini, habis jajan itu. Tiba-tiba ada makanan dicomot, dimakan, masukin ke mulut, pantas kena sakit. Virusnya masuk, bakterinya masuk, penyakitnya masuk, kotorannya masuk.
Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi Muhammad ngajarin buat kita jaga kebersihan. Selain kita sebagai seorang muslimah suruh wudhu untuk sholat. Coba sholat berapa kali? 5 waktu dalam sehari. Kalau kita ngikutin sunnahnya, sekali wudhu berapa kali kita cuci tangan? 6 kali. Pada saat awal wudhu cuci tangan, pergelangan tangan dibasuh 3 kali. Habis itu nggak lama sampai sikut 3 kali sama 3 kali, 6 kali, 6 kali 5, 30 kali dibasuh. Baru tangan doang. Itu baru buat sholat doang. Belum kita wudhu buat sholat duha. Belum kita wudhu buat mau baca Al-Quran. Juga Nabi ngajarin, kamu kalau mau tidur, bangun tidur, ambil wudhu lagi, cuci tangan lagi, cuci muka lagi. Luar biasa. Juga Nabi bilang apa? Qabla an ta'kul ighsil yadak. Sebelum kamu makan, cuci tanganmu. Sunnah Nabi Muhammad. Ketika kita mau makan, kita cuci tangan. Ingat sunnah Nabi Muhammad, dapat pahala. Enak cuma cuci tangan dapat pahala. Iya, cuci tangan dapat pahala. Jangankan tangan, kaki udah disuruh cuci sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 3 kali 5, 15 kali. Tangan 30 kali sehari. Kalau kita benar-benar wudhu dan benar-benar sholat 5 waktu, 30 kali tangan kita dibasuh. Kaki 15 kali. 3 kali dibasuh sekali wudhu. 5 waktu, 5 kali sholat kan. 3 kali 15 kali, 15 kali kaki kita, sikil kita tuh sela-selanya. Kalau kita, Allah sedep baunya tuh, sela-sela kaki yang kadang kukunya suka pada males digunting. Nabi Muhammad enggak ngajarin. Kalau Senin, Jumat, gunting kuku, jangan kuku pada panjang-panjang. Hati-hati ntar ketika kamar mandi mau bersih-bersih ada yang nyangkut tuh di kuku. Jaga kebersihan. Tempat kumpulnya jin sama syaitan tuh. Orang yang manjangin kuku dan jadi penghambat rezeki datang sama kita. Potong kukunya, kuku tangan, kuku kaki. Jaga kebersihan karena Allah Subhanahu Wa Taala suka sama orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang-orang yang suka bertaubat dan mensucikan diri. Kita sucikan zahir dan batin kita. Zahir kita bersihkan dengan wudu, dengan mandi, dengan jaga kebersihan. Batin kita bersihkan dengan zikrullah, dengan taubat, dengan istighfar. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari menjelang siang hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Orang tua kita yang lagi cari nafkah kita doakan mudah-mudahan rezekinya biar barokah, rezekinya biar lancar, biar tidak ada siksa setelahnya. Dosa-dosa kita semua yang hadir mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat dunia akhirat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, saya mau ngajak semuanya kita baca sholawat tibil qulub. Baca sholawat tibil qulub 3 kali kita baca dengan harapan mudah-mudahan penyakit-penyakit hati kita yang gampang kesinggungan, yang gampang marah, yang gampang baperan, yang suka hasut, yang suka iri, dengki dan lain-lain, ini penyakit-penyakit hati diluluhkan, dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat angkatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sahbihi wasallim. Pada tahu nggak salawat tibil qulub? Nggak ada yang tahu sama sekali. Coba yang tahu salawat tibil qulub kayak tadi itu angkat tangan coba. Coba yang tahu salawat tibil qulub angkat tangan. Nggak ada yang tahu sama sekali. Ada yang tahu cuman malu kali. Yang tahu salawat tibil qulub coba ngacung. Kalau saya kasih tahu coba yang ngacung saya kasih duit pasti pada ngacung semua. Ada kan? Yang laki, wah hati-hati, jangan cari mantu di sini deh. Serem salawat tibil qulub nggak ada yang tahu. Ya Allah. Jangan cuek banget dengan
ajaran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terlalu kita sibuk sama dunia sampai lupa urusan akhirat kita. Ntar ketika kita mau mati, apa yang mau kita bawa ke pengadilan Allah? Uang kita, jabatan kita. Ntar dulu yang dibawa nanti pengadilan Allah adalah amal ibadah kita. Tapi mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat dalam mencari ilmunya dan lebih semangat dalam berusaha ikhlas dan terus sabar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala tidak matikan kita melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dzaman maghfuran ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Bareng-bareng la ilaha illallah. La ilaha, yang keras suaranya. La ilaha. Allahumma kama ahyatana 'alaiha fa amitna 'alaiha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil saja dari Al-Fakir Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Minta maaf kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan barokah lagi. Mudah-mudahan yang belajar di sekolah ini ilmunya semuanya barokah dan manfaat, bisa jadi pemimpin bangsa, calon orang-orang sukses di dunia juga sukses di akhirat. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh darimu, apapun serta mulanya, walaupun ini seribu tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? كلا سمعنا. هيا نختتم هذا برامج بقراءة الحمد لله. قبل أن نختتم هذا البرامج نطلب العفو منكم على كل خطيئة لأن الإنسان مع الخطأ والنسيان. إلى لقاء وقت آخر. Dengan berakhirnya salawat tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.